Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membahas pelatihan soal ya yang sudah diberikan di PowerPoint. Jadi yang nomor 1 ini terdiri dari poin A, B, dan C ya. Nah, poin A ini kita diberikan suatu diagram interaksi ya atau diagram populasi. Nah, jadi ini ada suatu populasi, kemudian yang masuk gitu ya, atau ini laju pertumbuhan ya, yang menambah jumlah populasi ini adalah 8%. Kemudian dia yang keluar dari populasi tersebut atau laju penurunannya ya, atau yang mengurangi populasi tersebut sebanyak 5% ya. Nah, yang pertama itu kita harus buat formula. Nah, formulanya bisa kita konstruksi dengan dua cara ya. Yang pertama ini sesuai dengan alurnya. Nah, jadi saya punya P T-1, kemudian ditambah dipisah dulu. Ini laju pertumbuhan dulu ya. Saya buat gitu ya. Kemudian lalu dikurangi laju penurunan ya sebesar 5%. Nah, atau karena ini yang terlibat adalah satu populasi yang sama, kita bisa nyatakan dia sebagai laju pertumbuhan atau penurunannya sebagai selisih ya. Jadi selisih misalkan ini yang masuknya 8%, kemudian ini yang keluarnya 5%. Jadi bisa 8 kurangi 5. Nah, mana yang lebih besar? Yang lebih besar tentu yang pertumbuhan ya, yang masuk ke sini. Nah, artinya nanti selisihnya ini adalah berupa laju pertumbuhan ya. Tapi ketika misalkan nanti ternyata selisihnya adalah minus 5 misalkan ya, atau minus 3, nah berarti itu laju penurunan gitu ya, nantinya negatif. Nah, baik di sini cara satu itu ya, cara satu maksudnya poin 1 kita konstruksi formula. Yang poin B ini adalah kita menghitung ya setelah 2 tahun populasinya berapa jika diberikan nilai awalnya 500 ya. Saya akan coba kedua cara. Jadi cara yang pertama yang tadi ya, pakai formula yang ini. Ya, ada laju pertumbuhan, laju penurunan, kemudian ini kita pasang T0-nya 500, kemudian ini kalau T-nya kita nyatakan dalam tahun ya supaya nggak terlalu panjang gitu ya. Nah, maka yang tahun pertama ini kita ambil ya formula yang ini tuh angkanya yang ini yang 8% kurangi tadi ya ini 5% ya. Nah, kemudian kita enter jadi segini, maka tahun kedua adalah 530,45 ya. Kalau mau dibulatkan boleh ya 530 misalkan, karena dia menyatakan populasi yang harus bilangan bulat. Nah, atau cara kedua ini karena yang tadi ya selisihnya ini masih positif, maka saya nyatakan ini sebagai laju pertumbuhan R ya, 3%. Nah, caranya ini langsung masukin yang 3%-nya ya. Jadi populasi yang sebelumnya di T0 500 ditambah 3% dikali 500 ya. Ini hasilnya juga sama ya. Jadi silahkan bebas memilih mana yang lebih mudah, asalkan kedua formula atau kedua cara harus dipahami dengan baik ya. Nah, kemudian soal yang kedua ini masih terkait dengan laju pertumbuhan beruang grizzly ya. Misalkan laju pertumbuhannya tetap di 1% ya. Sedangkan kita ingin memprediksi ya pada tahun berapa populasi beruangnya mencapai angka 416. Maka di T0 diberikan populasinya 197, ini pada tahun 1993 ya. Nah, dengan cara yang sudah kita bahas ya di video sebelumnya, nah maka ini caranya adalah populasi sebelumnya ditambah dengan laju pertumbuhan yang 1% tadi dikali populasi sebelumnya ya yang 197. Kita enter, kemudian kita drag ya. Kita drag gitu sampai angka 461. 416 maaf ya. 416. Nah, ini sebetulnya 415 ya. Tapi di yang terakhir ini saya bulatkan ke atas aja. Round up ya si angka ini dengan desimalnya 0 aja ya. Jadi tanpa desimal. Nah, gitu. Kemudian
tadi tahunnya 1993, kita drag juga. Ya, kita drag. Tadi tuh sampai berapa gitu. Oh, ternyata dia akan dicapai populasi beruang grizzly dengan jumlah 416 itu akan dicapai di 2068. Masih lama ya. Gitu. Nah, ini kalau laju pertumbuhannya sangat kecil, 1%. Ya, gitu. Jadi berapa tahun yang akan datang? 75 tahun yang akan datang ya kalau dari 1993. Kalau dari 2020 misalkan sekarang berarti 27 kurangi 75 itu 53 tahun yang akan datang baru akan tercapai. Lama sekali ya. Nah, kemudian yang ketiga ini lanjutan dari soal yang nomor 2. Jadi soal yang nomor 2 ini target di 2020-nya 1000 ekor beruangnya ya, tapi tetap kita populasinya tadi 197 ya awalnya pada tahun 93. Kemudian di sini saya buat lagi laju pertumbuhan R ya, nanti yang bisa kita adjust ya atau ubah-ubah. Nah, lalu di sini tadi saya hitung ya. Jadi pakainya yang ini, bukan yang 1% lagi, bukan, tapi kita pakainya yang ini. Ya. Nah, awalnya saya coba-coba misalkan di 200%. Ya. Ini di tahun 2020 belum nyampe 1000 nih. Nah, terus saja kalian misalkan di 250. Udah nyampe belum? Oh, belum gitu ya. Tadi ketemunya saya di 291 kalau nggak salah. Atau di 292 ya. 292 gitu ya. Nah, ini yang terakhir supaya ini ya, supaya tidak ada desimal, ini sebetulnya 999 atau 9 atau 1000 lebih gitu ya. Nah, ini saya bulatkan ke bawah rundown ya. Jadi ini aslinya 1000 lebih sedikit ya. Jadi saya bulatkan ke bawah supaya pas ya, jadi 1000 gitu ya. Jadi kalau mau membulatkan baiknya bulatkan saja di akhir ya. Jadi yang ketika ini iterasinya berjalan, ini terus saja kalian nyatakan bilangan ininya ya, bilangannya sebenarnya gitu, hasil yang sebenarnya. Nanti baru di akhir gitu targetnya 1000 ya kalian bisa bulatkan ke atas atau ke bawah. Ya. Kemudian ini nomor 4. Contoh asumsi kalau misalkan kita mau menggunakan model density independent model ya untuk menghitung populasi. Ini asumsi, contoh asumsi yang saya buat. Yang pertama ada laju pertumbuhan ya, tapi tidak diketahui secara detail ya. Apakah dari kelahiran saja atau bisa jadi yang tadi ya, kelahiran dikurangi kematiannya. Ini pertumbuhan misalkan yang ini lahir, yang ini mati gitu ya. Nah, itu tidak diceritakan secara detail. Pokoknya kita punya angka sekian gitu. Nah, itu kita nggak tahu dari mana. Ya, jadi kita asumsinya ya itu tidak diketahui gitu. Nah, yang kedua populasinya bersifat tertutup ya. Nah, maksud tertutup ini adalah tidak ada migrasi atau perpindahan baik yang masuk ataupun keluar. Ya, jadi populasinya kalau misalkan awalnya 197 ya kita hanya meneliti yang 197 itu ya, tidak misalkan ditambah dari luar atau misalkan diambil yang dari 197 itu diambil misalkan, enggak ya, atau tidak ada intervensi dari luar. Intervensi itu ya kayak tadi misalkan ada campur tangan manusia gitu ya kalau misalkan tentang beruang ini, atau misalkan ada unsur genetik yang ditambahkan. Nah, itu tidak ada ya. Nah, yang ketiga kita mengabaikan faktor logistik. Jadi seperti yang pernah saya jelaskan ya di materi bahwa sebetulnya di alam itu terbatas faktor logistik, tapi di sini faktor logistik kita abaikan dulu saja ya. Jadi seperti makanan, ruang jelajah, kemudian udara itu kita abaikan dulu ya. Nah, dengan itu baru kita bisa membangun model menggunakan tadi ya density independent model. Nah, gitu ya pembahasan soal latihan yang pertama. Semoga membuat kalian lebih paham. Kalau ada yang ditanyakan kita boleh diskusi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.